said, where are you? I've looked everywhere from here and now and then. What to do? I don't know what to do. I broke to pieces and now I can't fit with each piece. Tell me why I feel so undermined, underestimated, ostracized and left. I feel in black and white, but my world is color saturated. Bisa dibilang sih dari kecil, jadi justru malah ingatan pertama saya tuh since I remember lah istilahnya, memori pertama saya ketika saya balita itu saya saya bangun pagi ngadep ke cermin terus ngeliat ibu saya dandan, and then I envision myself, I talk to myself, someday I will grow up as a woman. Dan itu sesuatu yang datangnya natural, nggak dibuat-buat dan nggak dipengaruhi apa-apa, karena yang namanya balita kan pasti belum paham tentang konsep gender, jenis kelamin dan lain sebagainya. Saya setiap ditawarin mainan pun saya juga pilihnya mainan perempuan, mobil-mobilan atau boneka saya pilihnya bonekanya Mickey Mouse atau Minnie Mouse saya pilihnya Minnie Mouse, kayak gitu-gitu sih. Kalau ditanya memilih, justru sebenarnya kalau bisa memilih, saya mendingan sama kayak orang lain gitu, yang kayak yaudah lahir fisiknya maskulin, psikisnya juga maskulin gitu, atau lahirnya feminin, psikisnya juga feminin. Tapi nyatanya saya dalam tanda kutip dianugerahi kondisi fisik dan psikis yang berbeda ya. Saya nggak akan bilang kalau saya terlahir dalam tubuh yang salah, karena saya percaya saya makhluk ciptaan yang diciptakan bukan karena kesalahan, tapi ada satu rencana yang dia mau buat untuk saya, dan rencana-rencana tersebut juga saya masih sampai saat ini pun juga masih cari tahu. Hidup kayak gini dengan nyenengin kata orang, tapi saya sendiri juga nggak bahagia. Saya nggak tahu apa yang saya tahu kata hati saya, tapi saya nggak ikutin. Terlalu banyak yang saya korbankan. Saya menyenangkan orang lain, tapi belum tentu orang lain itu akan stick sama tetap menjadi ada di lingkungan saya gitu. Terus saya nggak mau meneruskan hidup saya seperti itu terus. Buat sebagian orang, mereka gampang gitu untuk ngomong, bisa kok disembuhkan, si ini bisa, si itu bisa. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang dirasain sebenarnya, dan mereka nggak tahu apa yang dihadapi sesungguhnya. Mereka nggak tahu resiko-resiko untuk menyenangkan orang lain tersebut, atau hidup sesuai norma sosial segala macam. Kalau mereka nggak tahu tentang resiko depresinya, mereka nggak tahu tentang resiko bunuh dirinya segala macam. Yang sukses jalanin seperti itu ada, tapi yang gagal juga ada. Dan setiap orang tuh diciptakannya beda-beda. Semua orang tuh jalannya pun juga beda-beda, nggak harus sama kayak si ini, nggak harus sama kayak si itu. Jadi ketika orang lagi menjalani proses, ya udah lebih baik dihargai aja prosesnya, jangan sok tahu dengan pemikirannya sendiri. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang boleh dilecehkan oleh manusia. Lihatlah dalam keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman di sekolah, teman di kantor, di tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di pasar, di jalan, di mall, dan sebagainya. Semua berbeda-beda, baik secara fisik maupun karakter, kan? Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang manis, ada yang pintar menarik simpati orang lain, pandai bergaul. Ada juga yang pendiam dan pemalu, tapi selalu punya ide yang luar biasa cemerlang. Semua manusia diciptakan masing-masing dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan Maha Adil. Akhir-akhir ini, LGBT menjadi isu yang ramai diperdebatkan dan menuai kontroversi. Ada pihak yang atas nama agama menyerang orang-orang LGBT. Seakan-akan LGBT tidak punya hak untuk hidup sebagaimana manusia lainnya. Bukankah manusia memang dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda?
fisik, psikologis, dan bisa saja orientasi seksual. Dan bukankah semua manusia adalah ciptaan Tuhan sehingga mempunyai hak yang sama untuk hidup? Saya ingin bertanya kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi orang-orang LGBT. Apakah semua orang LGBT pasti melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau masyarakat luas? Belum tentu, bukan? Apakah ada orang LGBT yang berkarya dan membawa manfaat bagi kita semua? Banyak. Apakah ada orang yang bukan LGBT yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang banyak? Banyak sekali. Jadi, bukankah seseorang harus dinilai dan diperlakukan berdasarkan kriteria apakah dia telah berjasa atau merugikan orang lain dan bukan dari orientasi seksualnya? Saya cukup bersyukur karena saya ada di lingkungan yang tidak 100% mendukung pilihan saya dan juga tidak 100% menentang saya. Jadi saya diberikan kedewasaan dalam memilih jalan hidup saya. Ketika saya bilang ke keluarga, mereka pun juga jawabannya adalah kami tidak tahu ini benar atau salah, yang bisa menghakimi hanyalah Sang Pencipta. Buat saya yang paling penting, saya nggak minta saya disetujui, tapi yang penting saya diterima apa adanya. Kalau misalnya sampai saat ini ada lingkungan yang nggak bisa nerima saya, apalagi sampai mempengaruhi saya untuk berhenti berkarya hanya karena pilihan hidup saya, ya udah, saya pikir mereka bukan lingkungan yang baik untuk saya, dan saya cari lingkungan lain yang bisa terima saya apa adanya dan bisa menerima saya untuk berkarya apa adanya juga. Gabriel kok kelihatannya sedih waktu masih kecil. Matanya sedih sekali, terus I'm just wondering, oh ya? I don't see that, ya, saya nggak lihat itu sama sekali. Namun as time goes by, kalau saya keluar negeri, oleh-olehnya mintanya Barbie doll, kayak begitu. It doesn't trigger anything on me gitu ya. Pikir maybe he wants to play father atau apa gitu ya. Saya nggak mikir apa-apa gitu. Terus terang aja saya baru mengetahui the real thing itu waktu kakaknya beritahu ke saya, Mama, I have something to tell you, katanya. Kenapa, Kak? She started crying. Terus Kak, tell me, it's about tentang Gabriel, katanya. Terus, what do you have to tell me? Is he on drugs? Dia bilang, I thought on drugs, I mean that's the worst thing that I could think of, ya. Jadi terus dia bilang, no, it's worse than that. I said, what can be worse than that? Terus akhirnya you know, memang di dunia ini kita ada, we live dengan banyak orang gitu ya, yang perceptionnya tuh beda-beda. Tapi who are they to judge untuk you know, siapa yang should be accepted or who does wrong atau ini. Saya keburu cari tahu juga untuk religious wise itu what is right and what is wrong gitu ya. Gereja sendiri bilang kita nggak boleh bilang itu salah atau benar gitu. We just accept the person for what they are, you know. And pasti ada purpose yang kita belum tahu apa purpose-nya. Nanti Tuhan akan tunjukkan purpose-nya tuh apa gitu di dunia apa, you know. Keburu Gabriel juga bilang, I mean I did ask juga, don't you one day want to have a family or something like that, you know. Terus Gabriel bilang, Ma, I think I'm gonna take care of you though. Sampai mama tua. Jadi, didn't you say that? So, I said, well, let we live, you know, kita hidup sesuai arus yang ditunjukkan aja, ikut arus aja.
Handayani, saya lahir dan besar di Jakarta. Sejak kecil, saya selalu diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kebangsaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 700 bahasa lokal, 300 lebih suku bangsa, dan mengakui 6 agama resmi. Saya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang majemuk. Tapi sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar yang sama, termasuk kebutuhan untuk hidup dan merasa aman. Hal yang memotivasi saya untuk memberikan layanan kepada kelompok LGBT adalah karena mereka itu sama seperti saya, sesama manusia yang memiliki perasaan dan pengalaman hidup. Saya dan mereka memiliki kebutuhan yang sama, mulai dari kebutuhan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental hingga kebutuhan untuk dicintai. Setiap manusia memiliki tantangan hidup masing-masing. Namun ada hal-hal yang kita rasakan bersama. Misalnya, saat pandemi COVID-19, kita merasa ruang gerak kita terbatasi. Rasa cemas dan stres meningkat, dan banyak dari kita mengalami depresi karena situasi ini. Tapi bisa nggak sih kita membayangkan bahwa ada kelompok orang yang mengalami tekanan seperti yang kita alami saat pandemik ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya COVID-19. Bahkan di banyak kasus, mereka mengalami tekanan yang jauh lebih banyak dari orang pada umumnya. Iya, mereka itu kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Beberapa contoh yang mereka alami adalah diusir dari rumah, dipukuli, dikeluarkan dari sekolah dan tempat kerja, hingga dibunuh. Padahal mereka juga adalah seorang anak, pemberi nafkah bagi keluarganya, seorang adik, seorang kakak, seorang ayah, seorang pelajar, seorang ibu, dan seseorang yang berkarya untuk Indonesia. Dalam Pedoman Internasional untuk Memberi Layanan Kesehatan Mental atau DSM-5, LGBT tidak lagi dianggap sebagai gangguan mental. Lebih dari 234 juta orang di dunia terdampak oleh depresi. Kelompok LGBT ini mengalami 2,5 kali lebih tinggi kemungkinan mengalami depresi dan 7-12 kali kemungkinan percobaan bunuh diri daripada kelompok ini. Mereka mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan atas dasar kebencian, sehingga sangat rentan memiliki pengalaman traumatis. Trauma adalah suatu kejadian yang mengguncang sistem kepercayaan diri seseorang, sehingga mereka mempertanyakan tentang dirinya dan masa depannya. Di kelompok ini, trauma menjadi pengalaman yang umum. Pengalaman mengalami diskriminasi dan kekerasan menjadi sebuah cerita yang umum saya temui di ruang konseling pada kelompok LGBT. Contoh kecil aja, kalau misalnya orang mungkin kalau jalan tinggal jalan, nggak perlu mikir, nggak perlu rasa insecure. Tapi sementara saya, kalau misalnya saya jalan aja itu pasti orang akan ngeliatin. Dan itu kalau itu setiap hari berjalan demikian ya, lama-lama kan juga nggak nyaman. Belum lagi ketika proses pertumbuhan waktu remaja, dan itu struggle-nya juga cukup wow, dan ya cukup buat saya jadi pribadi yang lebih kuat sih. Jujur sih saya dibully waktu remaja, tapi lucunya saya dibully bukan karena gender saya, tapi karena saya pretended to be someone else. Jadi dari usia 9 sampai 21 tahun itu saya mencoba dengan sangat keras untuk menjadi maskulin. Saya tumbuhkan kumis, saya paksa diri pakai produk-produk maskulin walaupun nggak cocok sama badan saya. Akhirnya saya timbul bau badan segala macam, tapi saya korbankan itu hanya demi penampilan yang maskulin,
Terus ketika SMP ke SMA pun juga saya jalan juga sok tegap-tegapin gitu biar lebih kelihatan maskulin, tapi akhirnya orang bisa tahu itu dan orang lihat saya tuh jadi kayak robot gitu karena kaku. Dan ketika masuk SMA, masuk ke lingkungan yang baru, ya udah saya jadi sasaran empuk untuk dibully. Itu saya ingat banget, saya sampai ditelanjangi di kelas. Kalau nggak ada guru, saya jadi tempat mereka untuk iseng-iseng, dan itu sampai ngakibatin saya insecure setiap kali ke sekolah. Saya takut ke sekolah, terus secara akademis pun juga hampir gagal. Beberapa dari mereka pun juga ada yang walaupun secara visual mereka terlihat seolah-olah orientasi seksualnya normal, terus tapi ya mereka ya gitu flirting yang minta saya untuk lakukan macam-macam. Ya untungnya saya nggak turutin itu. Terus tangan saya pernah ditarik ke arah kemaluan mereka buka celana mereka segala macam, dan itu kondisi yang sangat nggak nyaman sih. Dan pada saat itu saya ngelewatin masa itu, saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, saya cenderung diam. Terus dan yang saya nggak habis pikir tuh ya gitu, mereka mereka bertingkah laku seolah-olah tuh orientasi mereka normal gitu, dan saya yang disudutkan seolah-olah saya yang tidak normal. Dan sekarang sih ya udah, kita udah tumbuh dewasa gitu, udah masing-masing jalan hidup masing-masing. Saya juga udah memaafkan mereka. Terus mereka juga udah berkeluarga, dan di sosial media pun juga mereka terlihatnya romantis sama pasangannya. Beberapa ada yang udah punya anak. Saya cuma bisa berdoa yang mudah-mudahan anak mereka nggak ngalamin apa yang orang tuanya lakukan dulu ke saya. Pertama kali ketemu Gap itu karena kita satu circle, kita beririsan kali ya. Dia backgroundnya kan DKV, aku arsitektur. Kebetulan kita punya teman yang partner DKV dan arsitektur yang membuat coffee shop. Terus kita ketemu di situ, obrolannya nyambung mungkin, dan kayak mungkin aktivitasnya beririsan. Jadi ya cukup suka ngobrol aja sih. Sebenarnya pada dasarnya temenan itu kan yang penting ambil positifnya, kurangi toksiknya. Jadi mungkin aku melihat Gabriel bukan berdasarkan bagaimana dia memilih hidupnya, tapi ya memilahnya sama dengan bagaimana aku memilah teman-teman yang baik dan teman-teman yang tidak baik gitu. Jadi alasan aku berteman sama Gabriel sih sama dengan bagaimana aku memilih teman-teman yang di sekitar aku sekarang gitu. Bagaimana dia bisa produktif dengan pekerjaannya, bagaimana dia memberikan pendapat, dan bagaimana kayak kita berinteraksi sehari-hari gitu. Jadi lebih ke bagaimana dia sebagai manusia secara utuh, dan sifat-sifat yang ya sebenarnya di luar dari pilihan-pilihan di hidupnya gitu. Sama aja mungkin kalau ada yang tahu ayat lakum dinukum waliyadin, kan sebenarnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi aku melihat itu juga sebagai bagaimana kita bisa toleransi dan menerima bahwa apa yang kita pegang bukan berarti teman kita juga memegangnya gitu. Dan jadi yang bisa kita lakukan saat ini sih respecting each other gitu ya, dan pilihan-pilihan yang mereka punya gitu. Mungkin porsi aku sebagai teman sebenarnya hanya memperlakukan Gap sebagai ya selayaknya teman yang lain. Dan karena apa ya, sekarang batas-batas dunia itu semakin blur, akses informasi semakin luas, dan kayak kita nggak cuma hidup bersama zona nyaman kita. Ada kepercayaan yang lain, ada gaya hidup yang lain yang kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Jadi bisa secara kritis menerima dan memilah mana yang harus nilai apa yang kita jaga dan nilai apa yang harus kita hargai keberadaannya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya tipikal orang yang konfrontatif ya. Jadi apapun bentuk diskriminasi, maksudnya dari hal-hal kecil kayak di pekerjaan diperlakukan tidak baik atau bagaimana,
itu pasti aku jadi orang pertama yang akan mengkonfront hal tersebut dan kayak mempertimbangkan logiknya secara kritis gitu. Jadi di luar konteks apapun, sebagai teman aku sih akan melakukan hal itu sih. Cuman untuk aku alhamdulillah nggak pernah sih ketika barengan gap dan melihat dia diperlakukan secara berbeda oleh yang lain. Mungkin orang-orang juga sudah mulai terbuka, tapi barangkali karena kita berada di posisi yang yang beruntung dan masih nyaman gitu lingkarannya. Ketakutan terbesar saya itu adalah saya takut, dalam tanda kutip, takut ketahuan. Dan itu pun ngakibatin saya cenderung takut juga untuk berkarya karena pekerjaan saya sebagai perancang grafis, saya setiap kali gambar tuh dulu suka dikomentar sama orang-orang kayak kayak gambar anak perempuan. Terus lama-lama saya kok capek ya untuk berkarya dengan cara seperti itu. Ya kalau siang saya ketawa-ketawa sama temen segala macam, tapi ketika pulang nyampe rumah akhirnya depresi setiap hari, tapi saya nggak tahu apa yang saya depresikan. Kayak ada rasa ketidaknyamanan. Akhirnya saya coba untuk lebih jujur. Awalnya lebih jujur dalam berkarya, jadi ketika garis tangan saya cenderung lembut dan ketika ada orang yang berkomentar kayak kayak gambar anak cewek, ya udah saya akuin emang style saya style saya dalam menggambar yang mungkin memang seperti gambar seorang perempuan gitu. Terus lama-lama akhirnya saya mulai lebih jujur lagi ke diri saya mulai panjangin rambut, saya mulai pilih-pilih baju sesuai apa yang saya mau, dan saya mulai pakai produk-produk juga yang sesuai sama yang tubuh saya bisa terima. Intinya sih saya jadi lebih berani dalam berkarya dan saya berani untuk menghadapi resiko-resikonya. Saya bersyukurnya sih saya ada lingkungan yang bisa terima saya apa adanya juga, dan mereka juga sempat kasih masukan ke saya bahwa kita hidup tuh nggak bisa nyenengin orang 100% gitu. Saya ingat perumpamaannya, dia gambarin kalau kita bisa jadi jualan jus apel paling enak sedunia, tapi mau kita jualan jus apel terenak sedunia pun, tapi masih ada aja orang-orang yang alergi apel, trauma sama apel, nggak suka apel dan lain sebagainya. Jadi kita hidup nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Dan dulu ketika saya menutupi jati diri saya itu, saya cenderung nggak punya prestasi, kayak jadi mahasiswa juga biasa-biasa aja, jadi pelajar juga biasa-biasa aja, jadi kayak nothing special gitu. Terus ya puji syukur setelah lebih berani dan jujur berkarya dalam diri sendiri, jujur kepada diri sendiri dalam berkarya, malah itu membuahkan hasil macam-macam. Basically kan setiap orang kebanyakan orang dianugerahi dengan kenyamanan fisik dan psikis yang sesuai gitu, yang mereka nggak perlu effort lebih untuk membuat diri sendirinya nyaman. Tapi di satu sisi saya dikasih anugerah yang lain gitu. Kebanyakan orang yang dari sananya sudah nyaman dengan dirinya sendiri, ya cara pandangnya yang maskulin ya pasti cara pandangnya maskulin, yang feminin cara pandangnya feminin. Tapi dengan keunikan saya ini, malah saya dianugerahi cara pandang yang saya bisa lihat dari sisi feminin dan saya bisa lihat dari sisi maskulin juga. Dan ini membantu saya sekali dalam pekerjaan saya di industri kreatif. Jadi ketika saya menangani klien-klien yang membutuhkan kelembutan, seperti contoh ketika saya menangani brand-brand yang bergerak dalam bidang hospitality, saya bisa memainkan perasaan feminin saya tentang merawat tamu-tamu yang datang, menyambut tamu-tamu yang datang dan lain sebagainya. Terus tapi ketika saya menangani klien-klien dengan industri yang lebih tegas, let's say perusahaan energi dan lain sebagainya, saya bisa memainkan peran saya dari sisi maskulin gitu. Kalau brand ini harus dibuat lebih tegas, lebih keras, lebih firm. Terus intinya sih saya dalam pekerjaan saya di industri kreatif ini
saya bisa menjiwai lebih dalam dari apa yang saya pikirkan. Kita semua tanpa kecuali dilahirkan oleh orang tua kita. Kita semua, kamu juga ya, tidak pernah minta dilahirkan di dunia ini, apalagi dilahirkan sebagai LGBT. Jadi tidak perlu bekerja hati, apalagi merasa malu dengan kondisi psikologis sebagai LGBT. Tuhan Maha Adil, Ia menciptakan manusia semua berbeda-beda. Ada yang memiliki kekurangan dalam segi tertentu, tapi diberikan keunggulan ekstra di segi yang lain. Banyak orang LGBT melalui kerja keras dan niat yang mulia telah memberi kontribusi kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Percayalah, kamu juga bisa. Saya percaya bahwa kita bisa memilih antara menyebarkan cinta atau benci di bumi ini. Saya memilih untuk menyebarkan cinta kepada semua orang. Salah satunya dengan memberikan layanan konseling pada kelompok yang membutuhkan. Buat aku Gap itu dia sudah punya jalannya sendiri sih. Jadi maksudnya makanya secara pribadi dia udah apa ya? Udah tahu jalannya mau kemana dan percaya sama apa yang dia jalankan, dan sebenarnya itu tuh hal-hal yang bahkan orang yang dipandang normal pun juga masih mencari gitu. Jadi aku cukup bangga dengan dia bisa memegang apa yang sedang dia lakukan dan punya kepercayaan diri untuk menjalani hal tersebut gitu. Kalau bilang dosa, apa ada orang di dunia ini yang nggak berdosa? Kan everybody is created imperfect. Apakah, some physically shown, some not, Jadi we just have to accept. Gabriel dititipkan Tuhan buat saya, dan itu pun suatu mujizat. Bukan buat Gabriel aja, tapi kakak-kakaknya pun itu suatu mujizat, karena saya pernah divonis bahwa sekali kelak kalau saya nikah, saya untuk dapat anak tuh 50-50. So for me it's a blessing in disguise that I have the three beautiful people, children. Jadi I can't thank God enough for that. Kita cuma bisa minta bimbingan, kepekaan suaranya ya, bimbingan Tuhan ya, how we should treat our children gitu ya, and let them dibimbing juga, berdoa untuk mereka supaya mereka dikasih kepekaan, karena basically yang penting value, moral value maupun family value itu, dan perintah-perintahnya jangan dilanggar, itu aja. Jadi akhirnya saya ngerasa bahwa the beauty of an object itu sebetulnya doesn't depend on the object itself, but how the subject is looking at it. Saya selalu ingat kalau kita hidup di dunia yang bentuknya bulat, di mana itu ada makna kalau ya kita punya ditawarkan lebih dari 360 derajat perspektif untuk melihat segala sesuatu. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ada orang yang masih menilai orang lain itu buruk, itu bisa jadi bukan karena objeknya yang buruk, tapi bisa jadi itu karena perspektif Anda yang buruk. Feel okay, I should feel okay, being myself unapologetically. Who are you? Who do you think you are? To speak on my name, take hold of my identity. I felt in black and white, but my world is rainbow saturated hued. Why should I have no pride? It's like shame was taking over highs and lows. Maybe I was built this way to change this world.